Saya, Bu. Oh ya, Mas Septian, kira-kira kenapa? Bisa dibantu? Karena itu perawat itu tolak karena itu pedoman dari sebagai dokter, Bu. Karena kita harus bisa mengambil keputusan dalam berbagai macam kejadian. Kayak misalkan eh, pada pasien kejang demam otomatis kita kalau konsul dokter kan lama. Kita paling harus langsung kita tanganin dulu, Bu, dengan protap yang ada pada SOP-nya, Bu. Paling kayak gitu. Oke, baiklah. Tadi Mbak Isna ini mengatakan kenapa perawat harus punya kemampuan berpikir kritis itu karena apa namanya? Untuk sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mas Septian Indra ya, bahwa perawat membutuhkan keterampilan berpikir kritis juga sama untuk dapat mengambil keputusan sebelum dikonsulkan dengan dokter ya. Nah, tadi yang agak sedikit lengkap itu jawaban dari Mas Bambang. Ya. Perawat harus bisa berpikir kritis, ya. Critical thinking itu bukan hanya sebetulnya, memang betul luarannya adalah untuk mampu menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Tetapi lebih tepatnya, keterampilan berpikir ini adalah keterampilan seorang perawat untuk menegakkan diagnosa sebelum mengambil keputusan. Gitu. Jadi kita ketika misalnya nih ya tadi, kalau saya di kebidanan misalnya, ada pasien datang dengan keluhan perdarahan di antara siklus haid gitu. Perdarahan di antara siklus haid, nyeri bawah simpisis ya, nyeri bawah simpisis kan berarti di atas vagina gitu ya. Nah, kita tidak bisa langsung serta-merta membuat diagnosa misalnya, oh ini ibunya kena PMS misalnya, penyakit menular seksual misalnya. Atau misalnya, oh ibunya nih kayaknya abortus gitu misalnya. Kita nggak bisa. Nah, bagaimana berpikir kritisnya? Lihat berapa usianya. Kita lakukan anamnesa, lakukan pemeriksaan fisik lengkap, ya. Bila perlu lakukan pemeriksaan laboratorium. Kenapa? Karena kita harus berpikir segala kemungkinan sebelum kita menegakkan diagnosa. Supaya apa? Supaya tindakan implementasi kita itu tepat, sehingga keputusan yang kita ambil dalam penanganan masalah pasien itu tepat. Sehingga kita nggak bisa tuh atas dasar intuisi saja tuh nggak bisa. Nah, bisa jadi ternyata ketika kita periksa, oh ini orang tadi ya diagnosa atau gejalanya kan hampir sama dengan penyakit menular seksual, tapi kita lihat usianya berapa? Usianya misalnya 78 tahun, kan sudah tua ya, sudah lansia. Nah, begitu kita cek, lakukan pemeriksaan fisik, ya tadinya diagnosa kita mungkin sudah, ini kayaknya PMS. Tapi kita melakukan pemeriksaan fisik, begitu diperiksa ternyata ada prolaps uteri. Nah, sehingga diagnosanya bukan PMS lagi, tapi diagnosanya adalah prolaps uteri. Penanganannya apa? Penanganannya pasang ring. Nah, kan beda. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan fisik, bisa jadi kita malah ngasih obatnya obat penyakit menular seksual. Padahal itu bukan penyakit menular seksual. Itu pentingnya seorang perawat harus berpikir kritis. Jadi melihat segala kemungkinan, mulai dari mengkaji data dengan anamnesa, dengan pemeriksaan fisik, ya, dengan pemeriksaan penunjang, itu supaya nanti ketemu diagnosa yang tepat. Itu kurang lebihnya kenapa seorang perawat harus mampu berpikir kritis, harus punya kemampuan berpikir kritis. Jadi harus teliti. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah diagnosanya atau definisi dari berpikir kritis. Yang pertama dari definisi berpikir dulu. Berpikir itu adalah proses yang tidak statis, jadi tidak diam. Kita mikir terus kan? Nah, dia dapat berubah-ubah setiap saat, bersifat dinamis. Dinamis ini artinya berpikir itu adalah suatu proses yang terus-menerus, ya, dia berubah, tapi mengalami perkembangan yang berarti. Jadi ketika kita berpikir, itu nggak hanya solusinya itu-itu saja,
Ketika seseorang berpikir secara terus-menerus, dia akan menemukan solusi baru yang menyebabkan perkembangan yang berarti dari cara berpikirnya. Gitu. Sehingga makanya itu kenapa ada istilah masalah itu datang untuk mendewasakan kita. Itu kenapa? Karena orang yang dihadapkan dengan masalah itu cenderung akan terus berpikir. Ya, sehingga hasanah pengetahuannya, pengalamannya itu bertambah. Sehingga itu juga secara otomatis mengembangkan diri masing-masing individu. Itu definisi dari berpikir. Jadi berpikir itu adalah proses yang terus-menerus ya, dan memberikan perkembangan yang berarti. Itu untuk definisi berpikir. Lalu definisi kritis, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa kritis ini berasal dari kata kritikal. Ada juga yang menyampaikan bahwa kritis berasal dari kata kritin atau dari kata kritis ya. Kriterian juga ada. Yang artinya hampir sama. Bahwa kritikal ini diartikan sebagai proses bertanya, proses diskusi, memilih, menilai, dan membuat keputusan. Sedangkan kritin ini adalah proses to choose, to decide. Choose itu memilih, decide itu memutuskan. Jadi kan sama ya, memilih-milih tindakan atau apa untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan krites artinya judge atau menilai. Jadi kita menilai tadi dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya dan lain-lain untuk bisa menentukan diagnosa ya. Kemudian sebentar ya, saya Oke. Kemudian ada kata kriterian. Kriterian ini artinya standar, aturan, metode ya gitu. Sehingga secara definisi menurut Miss Kenzie, critical thinking ini bisa diartikan sebagai proses bertanya, diskusi, memilih, menilai atau membuat keputusan ya yang ditujukan pada situasi, rencana atau bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Jadi, berpikir kritis ini adalah proses pengambilan keputusan setelah melewati situasi ini, bertanya, diskusi, memilih, menilai, ya. Kemudian membuat rencana, mempertimbangkannya dengan aturan-aturan yang terstandar, ya, baru mengambil keputusan. Nah, itu kritis. Kemudian critical thinking selanjutnya itu adalah investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi atau fenomena, pertanyaan atau masalah untuk menuju pada hipotesis atau keputusan secara terintegrasi. Jadi keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang sudah melalui tahap penilaian, tahap diskusi gitu. Jadi tidak berdasarkan saya harus memutuskan ini, enggak, tapi ada dasarnya. Kenapa keputusan ini diambil? Karena pertimbangannya adalah A, B, C, D gitu. Itu pengertian dari berpikir kritis. Nah, secara lebih detail lagi kita bisa definisikan bahwa berpikir kritis ini adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisis rasional terhadap informasi atau ide, serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Ya. Berpikir kritis ini juga bisa diartikan sebagai proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Nah, berpikir kritis merupakan proses yang penuh makna untuk mengarahkan diri kita sendiri dalam membuat suatu keputusan. Ya. Nah, proses tersebut itu memberikan berbagai alasan sebagai pertimbangan untuk menentukan bukti. Ya, kalau kita di keperawatan itu kan, misalnya kita menentukan diagnosanya A, itu kan pasti ditanyakan dasar menentukan diagnosa itu apa, buktinya apa, kenapa muncul diagnosa itu, gitu kan? Nah, kadang-kadang itu kita di lahan ya dihadapkan pada orang datang keluhannya pusing, demam, batuk, pilek, kita kasih obatnya demam, batuk, pilek. Padahal ternyata begitu dicek laboratorium
positif COVID gitu ya. Nah, itu kenapa kita harus berpikir kritis, apalagi di situasi yang seperti sekarang ini. Nanti, oh ya, ini saya sudah dapat peringatan, ada running out of time. Nanti kalau ini mati, Anda tinggal klik lagi link yang tadi untuk masuk gabung ya. Jadi link yang tadi saya share, nanti diklik lagi kalau ini tiba-tiba mati. Iya, Bu. Iya. Nah, lanjut. Berpikir kritis ini cara berpikir yang reflektif. Jadi menilai, bukan hanya menilai orang lain, tapi juga menilai diri kita sendiri. Apakah pertimbangan kita ataukah data yang kita kumpulkan ini sudah lengkap atau belum, gitu ya. Nah, selanjutnya berpikir kritis dalam keperawatan itu merupakan komponen dasar dalam mempertanggungjawabkan profesi dan kualitas perawatan yang kita berikan. Jadi berpikir kritis dalam keperawatan ini menunjukkan kebiasaan seorang perawat dalam berpikir. Menentukan kepercayaan diri seorang perawat, kreativitasnya dalam bekerja, fleksibilitasnya, kemudian pemeriksaan penyebab ya, misalnya anamnesa ya dari hasil wawancara, kemudian integritas intelektual, intuisi seorang perawat, pola pikir yang terbuka ya, jadi tidak terkungkung tapi dia mau belajar mempelajari teori-teori baru, ilmu-ilmu baru untuk mampu menentukan diagnosa yang tepat. Kemudian pemeliharaan dan refleksi tadi, mengkaji kekurangan diri. Itu berpikir kritis dalam keperawatan. Kalau kita artikan berpikir kritis dalam keperawatan itu, selain kita melakukan pengkajian terhadap pasien, kita juga mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, apakah kemampuan kita, kompetensi kita itu sudah cukup untuk bisa menentukan diagnosa yang tepat guna memberikan asuhan keperawatan yang tepat kepada pasien. Nah, kalau belum, kita harus sadar diri untuk mau mencari ilmu atau untuk belajar lagi supaya asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien itu maksimal, optimal sesuai dengan kebutuhannya. Itu berpikir kritis dalam keperawatan. Nah, tujuan dari berpikir kritis yang pertama adalah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini bisa kita lihat dari misalnya kita membuat skripsi atau penelitian di akhir kuliah. Nah, itu kan juga salah satu bentuk berpikir kritis ya, ketika kita mengkaji satu masalah secara detail, kemudian dicari hipotesanya, kemudian dibuktikan ya. Tuh, kalau ada yang kayaknya kok ini kok mengganjal gitu, ini kenapa ya, hubungannya apa, kita teliti lagi. Ya, sekolah lagi untuk cari ilmu yang lebih tinggi lagi atau lebih luas lagi. Kemudian berpikir kritis ini merupakan wujud dari penerapan profesionalisme. Jadi seorang perawat profesional harus mau berpikir kritis. Jadi jangan ada orang sakit datang ya sudah dikasih obat selesai, tidak. Tetapi harus berpikir kenapa ibu bisa batuk pilek, alasannya kenapa, itu misalnya habis makan apa atau dari mana, itu dikaji. Ya. Kemudian berpikir kritis itu merupakan bentuk pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi ini terkait teknis, nggak saklek, dia fleksibel. Ya. Teknis itu kan implementasi, jadi nggak harus tuh diagnosanya A. Berdasarkan teori saya dulu belajar itu diagnosanya A. Dilihat sekarang, misalnya kalau yang kemarin itu kan orang kena COVID ya, COVID-19 itu gejalanya demam, batuk, pilek, sesak nafas. Nah, yang terbaru sekarang itu kan ternyata ada perkembangan baru ya, yang happy hipoksia. Sudah dengar? Iya. Nah, ada gejala baru namanya happy hipoksia. Nah, ini kan berdasarkan dari cara berpikir kritis, makanya ditemukan gejala baru happy hipoksia. Nah, kita tidak hanya berdasarkan pengetahuan teknis, jadi awalnya teorinya begini-begini, tapi ternyata ada temuan baru. Nah, ini kita kaji lagi. Itu asuhan keperawatan berpikir kritis itu seperti itu. Jadi ada temuan-temuan gejala baru, lalu coba kita kaji, kaitkan dengan teori-teori yang ada. Kalau tidak ada, coba kita buktikan dengan penelitian, apakah betul. Nah, gitu.
Kemudian freely, berpikir kritis itu berpikir freely, tidak boleh terkotak-kotak, enggak. Tapi berpikir kritis ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan kita dalam menganalisa kasus, ya, ide-ide, ya, advokasi atau peraturan-peraturan hukum yang ada. Gitu. Kemudian berpikir kritis ini menggunakan deduktif dan induktif. Jadi berpikir maju ke depan, tapi juga melihat riwayat di belakang. Tuh, dulu munculnya penyakit ini tuh kenapa kok bisa muncul? Lalu nanti ke depan bagaimana supaya tidak muncul atau supaya bisa mengatasi masalahnya supaya dampaknya tidak besar. Itu tujuan dari berpikir kritis. Selanjutnya, metode berpikir kritis itu ada bermacam-macam cara. Yang pertama bisa dengan debat atau argumentasi, ya, diskusi bareng. Kalau di keperawatan nanti kan ada tim, ya, misalnya satu ruang tuh, ruang apa misalnya ruang mawar gitu, ya, kan ada beberapa, ada kepala ruangan, kemudian ada perawat dan lain-lain, itu diskusi bareng. Boleh silahkan misalnya ada satu kasus baru, di situ didiskusikan bersama, nanti kan ada sumbang pikir dari masing-masing orang, ya. Nah, dari situ bisa dijadikan sebagai salah satu metode berpikir kritis. Kemudian ada individual decision, yakni individu berdebat dengan dirinya sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Itu juga masuk dalam kategori metode berpikir kritis. Jadi kalau kita sebut itu perang batin. Ini diagnosanya kayaknya ini deh, tapi kok ada ini ya, kenapa ya gitu. Kan kadang-kadang kita begitu ya kalau mau mengambil keputusan. Nah, itu namanya individual decision. Itu kita lagi proses berpikir kritis. Kemudian ada group discussion, hampir sama dengan debat tadi. Tapi kalau debat kan kita perang argumen. Kalau group decision lebih secara halus, kita mencari solusi untuk masalah. Kemudian ada persuasi, mempengaruhi perbuatan, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai. Ya, ini metode berpikir kritis. Kemudian propaganda, jadi kita sengaja mempengaruhi. Ya. Misalnya kayak saya melempar kasus, ya itu masuk dalam metode berpikir kritis propaganda. Misalnya ada pasien A, gejalanya A, B, C, D, E. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini sengaja mempengaruhi. Kemudian ada coercion. Metode berpikir krisis coercion ini adalah metode dengan cara mengancam atau menggunakan kekuatan. Ayo cepetan. Bagaimana ini penanganannya? Diagnosanya apa? Kalau sampai 1 hari ini tidak muncul diagnosa yang tepat, penata laksanaan yang tepat, saya pindah kamu ke ruangan yang lain misalnya. Itu metode berpikir kritis. Jadi mengancam seseorang untuk mau berpikir bagaimana solusi yang harus dilakukan. Itu metode berpikir kritis. Selanjutnya, core critical thinking skill. Jadi, bagian-bagian dalam keterampilan berpikir kritis. Yang pertama adalah analisis. Analisis ini kita menganalisis masalah. Tadi, dari mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian ada inference. Dari hasil analisis ini kita melakukan membuat kesimpulan, inference. Ya, kita membuat kesimpulan. Setelah kita membuat kesimpulan, kita explanation, menjelaskan kenapa bisa muncul kesimpulan ini. Ya, lalu evaluasi, interpretasi dulu, interpretasi dari explanation ini, penjelasan, kita lakukan intervensi ya untuk menangani masalah tadi ya. Kemudian baru kita lakukan evaluasi. Lalu self-regulation. Self-regulation ini adalah kemampuan yang menunjang berpikir kritis. Self-regulation di sini artinya adalah seorang perawat itu harus mampu mengenali dirinya sendiri supaya mampu membuat kontrol diri. Jadi mengontrol dirinya sendiri itu self-regulation. Mengontrol emosinya, mengontrol pendapatnya, misalnya dalam debat ya, kalau merasa memang pendapatnya itu kurang sempurna atau tidak ada dasarnya ya harus mengakui, harus mengalah, itu self-regulation. Jadi jangan ngeyel istilahnya dengan pendapat kita yang belum tentu benar. Itu kita harus mengambil sumber dari berbagai macam sumber dalam pengambilan keputusan. Itu core critical thinking skill. Nah, kemudian ini ada karakteristik berpikir kritis ya. Yang pertama adalah proses pengetahuan multidimensi.